Pernah nggak sih lu ngerasa otak lu udah mentok, udah belajar berjam-jam, tapi ngerasa nggak dapat apa-apa? Atau lu bingung gimana caranya ningkatin kemampuan berpikir lu? Nah, di sini gua bakal ngebahas gimana caranya lu bisa ningkatin kemampuan berpikir lu. Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari berpikir itu sendiri. Simpelnya berpikir adalah proses menggunakan otak untuk memahami, menganalisis atau menyelesaikan masalah. Pengertian konkretnya, berpikir adalah aktivitas mental yang melibatkan pengolahan informasi untuk menghasilkan pemahaman, keputusan, atau ide baru. Berpikir merupakan hal yang sangat penting karena segala keputusan sehari-hari kita berawal dari sini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasannya. Ada 6 tingkatan berpikir menurut taksonomi Bloom. Tingkat pertama adalah remember atau mengingat. Di tingkat ini, kita cuma menghafal suatu informasi atau pengetahuan yang sudah ada. Misalkan, kita menghafal tanggal-tanggal peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia, atau kita menghafal bagian-bagian rangka manusia. Nah, jadi kegiatan menghafal seperti itu masih masuk ke dalam remember atau tingkat berpikir yang paling dasar. Nah, jadi kalau ada orang yang dia merasa paling pintar karena dia bisa ngafal biologi atau ngafal sejarah sebuku-bukunya, nyampe hafal daftar pustaka. Sebenarnya enggak, bro. Dia itu belum pintar, dia itu masih bodoh. Karena remember ini atau mengingat, menghafal, itu tuh masih merupakan tingkat berpikir yang paling rendah, yang paling dasar. Jadi lu jangan ngerasa pintar kalau lu jago ngafal. Lu juga jangan ngerasa bodoh kalau lu itu susah dalam menghafal. Di tingkat selanjutnya ada understand atau memahami. Nah, di tingkat ini lu nggak sekedar menghafal atau mengingat sesuatu, tapi lu juga memahami informasi yang lu pelajarin. Pertanyaan yang biasa diajukan di level ini, kata kuncinya adalah jelaskan. Contoh pertanyaannya, jelaskan bagaimana proses fotosintesis terjadi. Atau contoh lainnya, kita bisa juga disuruh membuat ringkasan. Buatlah ringkasan dari cerita Malin Kundang. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita membutuhkan level berpikir di tingkat ini, yaitu understand. Di tingkat selanjutnya ada apply atau menerapkan. Nah, di tingkat ini fokusnya adalah pada praktik. Dan di tingkat ini itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah eksekusi, atau kita itu menerapkan pengetahuan pada sesuatu yang familiar atau yang biasa bagi kita. Dan yang selanjutnya ada juga implementasi. Implementasi adalah kita menerapkan pengetahuan pada suatu yang tidak familiar atau suatu yang tidak biasa atau hal yang baru. Contohnya adalah kita merakit roket mainan menggunakan prosedur dari manual book. Nah, itu adalah contoh dari eksekusi. Contoh lainnya adalah kita menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh dari implementasi. Di tingkat selanjutnya ada analyze atau menganalisis. Nah, di tingkat ini lu mulai memecah informasi ke dalam beberapa bagian. Dan lu juga mencari hubungan antara bagian-bagian dari informasi tersebut. Level menganalisis ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada diferensiasi atau membedakan. Maksud dari diferensiasi adalah lu dapat membedakan mana informasi yang relevan dan mana yang tidak, mana informasi yang penting dan mana juga informasi yang tidak penting. Yang kedua adalah mengorganisir. Maksud dari mengorganisir adalah kita dapat mengetahui hubungan sebab akibat dari suatu kondisi dan juga kondisi lainnya. Nah, selain itu kita juga dapat memahami keterkaitan logis antara suatu informasi dan juga informasi lainnya. Yang ketiga adalah mengatribusi, yang artinya kita dapat mengetahui sudut pandang, bias, ataupun value atau nilai inti dari suatu informasi. Misalkan ada seorang tokoh politik yang dia sedang berpidato atau berkampanye. Nah, jika level berpikir lu udah berada di level 4 ini atau level menganalisis, lu itu pasti bisa tahu mana poin penting dari pidato tersebut dan mana juga yang cuma basa-basi. Lu juga bisa tahu bias-bias dari pidatonya dia.
Lo bisa tahu kenapa dia ngomong ini, kenapa dia itu nggak ngomong itu. Lo pasti bisa tahu. Di level ini lo bakal tahu banyak hal yang orang-orang dengan level berpikir di bawah lo itu nggak tahu. Di tingkat selanjutnya ada evaluate atau mengevaluasi. Nah, di tingkat ini lo melakukan judgement atau penilaian berdasarkan berbagai kriteria dan juga standar. Level ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah checking, yang artinya kita memeriksa apakah ada suatu kesalahan atau kekeliruan dalam suatu proses atau suatu hasil. Misalkan, kita memeriksa apakah kesimpulan yang dibuat oleh seorang ilmuwan itu berdasarkan data yang benar, atau kita memeriksa apakah dia mengikuti seluruh prosedur ilmiah dalam penelitiannya. Nah, itu yang pertama atau checking. Yang kedua ada critiquing atau mengkritisi. Maksud dari mengkritisi adalah pertama-tama kita menganalisis dulu sesuatu secara mendalam. Kita menganalisis itu untuk menemukan dua hal, antara kebenaran atau kesalahan, yang selanjutnya akan menuntun kita menuju judgement atau penilaian. Di level ini, seringkali pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, seperti apakah kita benar-benar memerlukan hal ini? Apakah hal ini benar-benar penting? Apakah ada yang lebih baik dari hal ini? Kita mempertanyakan hal-hal dasar seperti itu di level evaluate. Di level terakhir ada create atau mencipta. Nah, di level ini kita membuat sesuatu hal yang baru dari informasi yang telah kita pelajari. Hal tersebut bisa berupa hipotesis, bisa juga berupa suatu desain atau suatu produk yang baru. Contohnya kita membuat hipotesis dari penelitian suatu fenomena alam. Atau bisa juga kita merancang desain untuk makalah penelitian. Atau bisa juga kita membuat habitat buatan untuk tujuan tertentu. Nah, itu contoh dari level berpikir yang tertinggi atau create. Nah, dari 6 level berpikir tadi, kita bisa membaginya menjadi dua bagian, yaitu low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah, dan juga high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat rendah itu mencakup 3 level terbawah, yaitu mengingat, memahami, dan juga menerapkan. Sementara berpikir tingkat tinggi itu mencakup 3 level teratas, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Dalam dunia profesional atau dunia di mana manusia bekerja dan mencari penghasilan, berpikir tingkat rendah itu nggak akan kepake. Coba lu pikir, siapa yang bakal ngasih lu duit dengan lu hafal tanggal-tanggal bersejarah? Siapa juga yang bakal ngasih lu kerjaan dengan lu hafal nama-nama ikan? Nggak ada. Yang bakal kepake adalah berpikir tingkat tinggi, terutama di tingkat 5 dan juga tingkat 4, yaitu menganalisis dan juga mengevaluasi. Kita ambil contoh seorang insinyur atau teknisi, ya kalau sekarang kayak teknik sipil, teknik mesin, yang kayak gitu. Seorang teknisi itu dia nggak cukup menghafal bahwa F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa kali percepatan. Dia juga nggak cukup berpikir bahwa untuk meningkatkan gaya kita perlu meningkatkan massanya atau meningkatkan percepatannya. Itu tuh nggak cukup. Dia harus bisa menganalisis suatu kondisi. Misalkan ada problem, dia harus bisa menganalisis, ini masalahnya di mana, apa penyebabnya, apa akibatnya kalau gini gini gini. Dia juga harus bisa mengevaluasi, wah, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu, mana yang penting, mana yang tidak. Nah, dia harus bisa mengevaluasi dan juga harus bisa menganalisis. Tidak cukup dengan menghafal, memahami, dan juga menerapkan. Nah, itu salah satu contohnya mengapa berpikir tingkat rendah itu nggak akan kepake di dunia profesional. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa ningkatin level berpikir kita? Nah, kalau teman-teman perhatikan dengan saksama di sini, level berpikir itu digambarkan seperti piramida, dari bawah yang lebih luas dan mengkerucut ke atas. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa salah satu metode yang logis atau masuk akal untuk mencapai level berpikir yang lebih tinggi adalah
Kita mulai dari bawah dulu nih, lalu secara bertahap kita naik ke atas. Jadi dari tingkat rendah, dari mengingat, kita mengingat dulu nih informasi atau pengetahuan yang kita pelajari. Setelah itu kita naik ke memahami. Setelah memahami, kita menerapkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita menganalisis informasi atau pengetahuan tersebut. Setelah itu mengevaluasi, dan terakhir kita bisa menciptakan atau membuat sesuatu hal yang baru. Nah, akan tetapi jika kita melakukan metode tersebut dari bawah ke atas, tentu itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, karena itu ada juga alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan level berpikir, atau bisa juga untuk meningkatkan pembelajaran kita agar lebih efektif. Caranya adalah dengan kita memulai dari level 5, dari tingkat kelima, yaitu mengevaluasi. Lalu turun ke bawah perlahan-lahan. Nah, jadi pertama kita evaluasi dulu. Mana nih sesuatu yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang benar-benar tidak penting dari sesuatu yang ingin kita pelajarin. Nah, yang tidak penting kita buang, kita fokus ke yang perlu dipelajarin. Nah, setelah itu kita analisis mana yang perlu kita pelajarin terlebih dahulu dan mana yang perlu kita pelajarin setelahnya. Yang kita pelajarin terlebih dahulu tentu adalah yang paling penting dan hal yang menjadi dasar bagi pengetahuan yang lain. Nah, setelah itu baru pengetahuan yang lain. Jadi kita analisis dulu nih mana yang kita pelajarin duluan, mana yang kita pelajarin setelahnya. Nah, setelah itu lanjut turun ke bawah hingga yang paling bawah, yaitu mengingat. Nah, dengan metode yang seperti ini, pembelajaran kita tentu akan lebih efektif. Karena dengan metode ini, kita hanya mempelajari hal-hal yang memang benar-benar perlu kita ketahui saja. Dan ini tentu akan menghemat waktu kita. Nah, jadi setidaknya ada dua metode yang bisa lo pakai. Nah, untuk metodenya lebih bagus yang mana atau lebih enak yang mana? Nah, itu kembali lagi ke diri lo sendiri. Apakah lo lebih enak belajar dari bawah ke atas gitu, dari mengingat, lalu naik, atau lo lebih enak belajar dari yang tadi, dari level 5, dari evaluasi dulu lalu turun ke bawah. Nah, itu balik lagi ke diri lo sendiri. Yang terpenting dari semua ini adalah lo bisa meningkatkan level berpikir lo dari level berpikir yang rendah ke level berpikir yang tinggi. Jadi lo bisa menganalisis, mengevaluasi, dan akhirnya lo bisa membuat sesuatu yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.